Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita lanjutkan kajian tentang kitab Taysirul Khalaq halaman 45. Bismillahirrahmanirrahim. Izzatun nafsi. Ini menerangkan tentang kebesaran jiwa, atau menerangkan bab yang menerangkan tentang kemuliaan jiwa. Jadi bab ini menerangkan ia utawi izzatun nafsi iku sifatun sijine sifat apa yang alul insani, sebab sifat itu dadi baguse sopo al insani, sopo menungso, nafsahu awake nas fi manazili ing dalem pira-pira panggonan ar-rifati yang luhur wal ihtirami lan kemuliaan. Jadi izzatun nafsi ini adalah akhlak apa? Harus menempatkan diri, harus tahu posisi dirinya. Misalkan rasa harga diri itu adalah sifat seseorang untuk menempatkan diri pada posisi yang terhormat dan yang mulia. Harus paham, oh saya ini jadi santri, berarti posisi saya ketika jadi santri berarti harus mencerminkan seorang santri. Gimana seorang santri itu? Ya bagian busana muslim, masa santri karoan ya. Harus menempatkan posisinya, harus tahu posisi dirinya sebagai apa. Ketika posisi dia sebagai siswa, ya harus menempatkan posisinya sebagai siswa, misalkan ya harus belajar ya. Logikanya ketika orang itu paham dirinya, memposisikan dirinya sebagai apa istilahnya, tahu posisi izzatun nafsi, tahu bisa memuliakan jiwanya, dirinya, maka insya Allah nanti dia tergolong orang yang terhormat dan yang mulia. Jadi harus paham, oh saya ini sebagai apa, posisi saya ini di mana. Ini nggak salah kaprah. Ketika kita bisa seperti itu, maka insya Allah kemuliaan jiwa kita akan terjaga. Wasababuha utawi sebab-sebabe izzatun nafsi apa saja? Ma'rifatul insani qadra nafsi. Ma'rifatul insani iku ngawruhi menungso qadrun nafsihi ing apa ukurane awake. Nah, sebab-sebabnya muncul ini adalah mengetahui apa? Muncul izzatun nafsi ini mengetahui kedudukan dirinya sendiri. Jadi sebagai apa dia? Ya, harus menempatkan posisi dia di mana, kedudukan dia sendiri itu sebagai apa. Nah ini penting, kadang orang nggak sadar ya. Kita sebagai anak misalkan harus tahu posisinya sebagai anak. Ya sebagai anak ke orang tua ya harus taklim, ya harus berbakti. Boleh sebagai anak kita mentang-mentang harus
tercukupi, ya harus tercukupi oleh orang tua kita mentang-mentang. Ya harus kita tahu posisi kedudukan kita sebagai anak, ya harus patuh terhadap orang tua. Wa thamaratuha utawi buai izatun nafsi atajamulu iku gawe bagus. Jadi buah ya, dari termasuk kemuliaan jiwa itu salah satunya ya adalah tahan dengan ujian. Tahan uji maksudnya gimana? Maksudnya tahan uji itu berarti ketika diuji apapun, insya Allah akan dihadapi dengan ikhlas. Wassobru lan sabar ya, ala makarihid dahri ing atase tipu daya manusia. Sabar dalam menghadapi ujian ya. Jelas sabar dalam menghadapi ujian itu karena dia tahu posisinya yang ada pada diri. Jadi segala sesuatu yang ada pada diri kita, yang terjadi pada diri kita ini, maka itu adalah qadarullah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekarang posisinya sampean misalkan bekerja di sini, yaitu adalah kita harus mengetahui posisinya kita ada apa di situ ya. Kita sebagai apa di situ, sebagai karyawan misalkan, itu adalah qadarullah, ngalir saja. Maka kita harus syukuri dan kita harus tunjukkan etikat baik kita dalam bekerja. Jadi memposisikan diri yang bagus itu juga penting, nggak asal-asalan. Wa tarki ilharil ihtiyaji, wa tarkilan ninggal ilhari, ngelahiraken kebutuhan. Orang yang tahu posisi yang bisa memuliakan dirinya itu bisa tidak menampakkan kebutuhannya ya. Artinya tidak menampakkan kebutuhan itu berarti ya nggak boleh, terus masih ada ya rasa syukur yang diberikan Allah ya. Harus ada syukur kita ya terhadap Allah Subhanahu. Kalau kemarin misalkan diberikan ujian Allah sakit ya, sekarang sudah sembuh ya harus syukur ya. Orang yang memuliakan dirinya ya, ini bisa tidak menampakkan kebutuhan ya, termasuk memuliakan diri itu bisa wa ta'dhimun nafsi ya, wa ta'dhimun nasi lan awe ngagungake pira-pira menungso lahu mareman wa ihsanullah dan awe bagusi Allah Subhanahu wa taala maring. Jadi di sini orang yang mendapatkan penghormatan ya dari orang-orang yang istilahnya bisa memuliakan dirinya. Qala Allah Ta'ala, dawuh sapa Allah Ta'ala, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Nah, di sini walillahi ya, istilahnya walillahi lan iku tetep kedue Allah, walirasulihi lan utawi kemuliaan, walil mu'minina lan marang utusan Allah ya, walil mu'minina lan marang wong kang mukmin. Jadi di sini kemuliaan, kemenangan itu adalah hak milik Allah dan para rasul dan termasuk orang-orang yang beriman. Kalau kita ngaku beriman, maka harus bisa memuliakan diri kita sendiri. Harus tahu posisinya diri kita. Kalau kita sebagai seorang hamba Abdullah, hambanya Allah, maka harus dan wajib
menjalankan perintah-perintahnya Allah. Ketika kita bisa menyadari itu, maka insya Allah kehidupan kita akan tentram. Orang kok tidak sadar kalau dirinya sebagai Abdullah, sebagai hambanya Allah. Misalkan sampean dengan semua tidak sadar posisinya sebagai manungso, sebagai orang yang diciptakan Allah di muka bumi ini, sebagai khalifah. Ketika kita tidak sadar itu, maka kita akan menjalani kehidupan itu ya biasa-biasa saja, tanpa ada perubahan, tanpa ada peningkatan keimanan, ketakwaan. Ya, harusnya kita ya sebagai hamba ya patuh terhadap perintah Allah. Ya. Patuh itu berarti ya bisa menjalankan dan bisa menjauhi larangan, dan itu sulit. Harus kita latih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi. Di sini Allah itu apa istilahnya? Rahimallahu welasi sapa Allah ing awa-awaan arafa kang ngerteni sapa man qadra nafsihi ing ukurane awake. Allah itu mencintai, Allah itu menyayangi orang yang mengetahui kedudukan yang ada pada dirinya sendiri. Nah, ini misalkan ya, ada salah satu kisah ya, dari seorang Imam Ahmad. Ketika itu Imam Ahmad ini ya, ini orang yang bisa memuliakan dirinya. Imam Ahmad itu seketika melakukan perjalanan. Ketika itu ketemu tukang roti. Nah, tukang roti itu ketika dalam perjalanannya tiap menjual roti itu mengucap subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Itu terus diucapkan ya, ketika ada orang membeli ya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, terus seperti itu. Nah, ketika Imam Ahmad ini bertanya, kenapa kamu kok selalu mengucap seperti itu? Nah, serentak ya, sentak seorang roti itu menjawab, saya mengucap subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, semua apa yang saya inginkan ya, semua apa yang saya hajatkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seketika Imam Ahmad ini langsung terenyuh. Ini hanya seorang penjual roti, tapi bisa memuliakan dirinya dengan seperti itu. Maka sampai kalau bisa ya wiridan yang ya. Jadi ada suatu amalan yang sampean bisa lakukan ya. Misalkan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, setiap berapa kali sekali ya, sehari berapa kali. Ketika kita bisa lakukan itu dengan istiqomah, insya Allah menjadi bagian dari jiwa dan diri kita untuk memuliakan diri ini. Nah, ini salah satu kisah ya, orang yang selalu dikabulkan oleh Allah. Terus tanya Imam Ahmad, apa yang sampean inginkan lagi? Ada satu permintaan saya yang belum terkabul. Apa yang belum terkabul adalah ketemu Imam Ahmad. Dijawab oleh Imam Ahmad, ya aku iki Imam Ahmad. Nah, ternyata semua permintaannya lantaran dia itu ikhlas zikir kepada Allah, semua permintaannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hibdu. Nah, ini bab selanjutnya, Al-Hibdu
bab yang menerangkan tentang unek-unek. Ini biasanya ini penyakit hati ya. Menerangkan unek-unek remeng ya. Itu bisa jadi diartikan oleh dendam. Pasti setiap insan, setiap manusia punya al-hikdu ya, punya dendam kesumat. Orang itu bisa dendam itu gara-gara apa? Huwa utawi unek-unek ya, idza marsu'i iku nyimpen Allah ya, wal hirsu atau bermaksud jahat ya, ala idai yang atasi ngelarake. Wow. Jadi memendam apa? Al-hikdu itu memendam maksud jahat dan berusaha menyiksa orang. Jadi hikdu itu dendam ya, kayak dendam kesumat, muantul sama orang itu pasti ada dalam jiwa dan diri kita, dan itu nggak boleh ya. Jadi memendam maksud jahat ya, sekalipun tidak diungkapkan tapi hatinya ada sifat dendam. Nah, sebab-sebabnya apa? Wasababuhu utawi sebab-sebabnya orang bisa dendam itu apa? Wal al-ghadabu iku muring-muring, itu marah. Nah, kemarahan itu apa? Wayatba'uhu lan ngetut ya, mburine sama nuhi solid ya. Apa istilahnya piro-piro perkara al-muharramatu kang diharamake. Jadi perasaan dendam itu selalu diikuti oleh 8 apa perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang itu suka misalkan ya, suka ngurusi urusannya wong, orang kalau punya dendam sama orang ya, hatinya pasti ontok-ontok ya. Hatinya pasti tidak akan ada ketenangan dalam jiwanya. Wahya utawi sama utawi 8 itu apa saja? Hasadul mahqudi alaihi, iri terhadap orang yang didendami tersebut. Salah satu penyebabnya orang bisa dendam itu ya karena iri tadi ya. Atau bisa jadi iri karena jabatan, atau bisa jadi iri karena kemuliaan, iri karena pangkat juga bisa. Dan itu bisa menimbulkan dendam terhadap apa? Orang lain. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Ketika kita bisa apa? Melatih diri kita untuk tidak iri terhadap orang, maka insya Allah kita bukan tergolong orang-orang yang al-hikdu ya, orang-orang yang senengane unek-unek ya, senengane lusui urusane wong, enggak boleh ya. Jadi iri terhadap orang lain. Wasama tatu ya, wasama tatu bimusibatihi. Nah, salah satunya lagi adalah sebabnya ya, apa? Sebab itu, sebab orang dendam itu ciri-cirinya misalnya. Jangan sampai kita bergolong orang dendam. Ciri-cirinya itu wasama tatu, itu senang melihat apa? Orang yang terkena musibah. Misalkan sama mantel sama si A ya. Tapi si A itu dapat musibah. Nah, sampai ini seneng ya melihat orang yang seperti itu, maka sangat tergolong orang yang al-hikdu. Nggak boleh ya. Pasti orang ketika benci terhadap orang, ketika tahu dirinya terkena musibah ya, maka senang. Nah, hati-hati, ini adalah salah satu ciri-ciri al-hikdu. Wahajruhu dan menjauhi ya.
wa antu addahu menjauhi, dan apa istilahnya tidak menampakkan kesenangan pada dirinya, ya. Istilahnya menjauhi orang yang disenangi, orang yang dibenci pasti sampean akan menjauh, ya. Walaupun dalam keadaan misalkan sampean menampakkan kesenangan ketika di hadapannya, tapi ketika di belakang nggak tahu rasani, ya. Atau bisa jadi sampean bisa menjadi apa, benalu dalam dirinya, ya. Bisa menjadi orang yang wal i'radu anhu istisghar lahu. Nah, ini bisa menjadi ketika dia itu bertemu, ya, bisa berpaling, ya, bisa berpaling dengan apa istilahnya, berpaling dengan maksud meremehkan atau menghina dia. Nah, ketika sampean bertemu dengan orang yang sampean dendam, ya, sampean punya dendam terhadap dia, ya, pasti sampean melengos, ya, berpaling dengan maksud ngejek, ya. Jadi nggak boleh orang kalau punya sifat al-hibdu, ya, punya dendam, pasti ketika bertemu, ya, males ngomong. Dengan maksud apa? Ngicit seperti itu. Watakallamu fihi bil fuhsi ka'altiyabihi. Watakallamu lan omongan ing dalem wong. Nah, di sini ciri-ciri orang ketika nggak suka sama orang itu bisa jadi membahas kejelekan orang lain. Nah, ini bil fuhsi, selalu menjelekkan, selalu mengomongkan apa yang menjadi kejelekan orang yang sampean dendami. Nggak boleh. Jadi harus kita jaga diri kita, jiwa kita, jangan sampai kita membahas kejelekan orang lain. Sekalipun kita punya dendam, padahal dendam itu nggak boleh. Orang kalau suka seneng dendam pada orang, ya, uripe nggak bakal tenang. Wa ifsya'il sirri, dan mencemarkan apa, membeberkan kejelekan orang itu. Nah, ini juga termasuk salah satu ciri atau sifat orang ketika dia itu punya dendam terhadap orang lain. Pasti, ya, punya membeberkan mencemarkan nama baiknya, membeberkan rahasianya dia. Itu pasti, apalagi membeberkan apa istilahnya, membeberkan kejelekan yang ada pada diri. Wa muhakatihi, lan awe apa istilahnya, bicaraake sapa wong istihza'u bihi, karena geguyu kelawan. Istilahnya gimana di sini? Wa muhakati istihza'u bihi itu adalah mentertawakan, ya, guyu. Guyu bukan berarti senyum, ya, tapi guyu dalam hal dengan maksud ngece atau mengejek. Nah, ini juga hati-hati, ya. Wa idza ahulan awe, ngelarakake sapa wong kelawan bima kelawan barang yuk lamu kang ngelarakake apa ma badanmu ing awake ma. Nah, di sini tidak berharap banyak orang itu apa bisa istilahnya, termasuk jangan sampai kita membuat menyakiti orang yang kita dendami. Wa ma'anahu haqquhu ka'alla yakti yahudainahu, termasuk salah satunya kita bisa memboikot, ya, orang-orang yang kita istilahnya dendam. Nah, hak-haknya seperti apa? Ka'alla yakti yahudainahu, termasuk ketika kita punya utang terhadap orang yang kita benci,
maka gak nyaur. Nah itu juga termasuk memboikot utang-utangnya, memboikot hak-haknya dia. Padahal dia itu punya kewajiban nyaur, tapi entah itu gara-gara apa dia tidak bisa atau tidak mau melakukan kewajibannya nyaur utang itu terhadap karena mantel. Nah itu juga nggak boleh. Wa mimma yadullu ala dhammil hiddi. Nah ini apa istilahnya? Dalil ya yang menganjurkan ya ketidakterpujian sifat-sifat itu. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu laisa apa? Bihuquqin. Orang yang beriman itu adalah orang yang tidak memiliki dendam, yang tidak memiliki dendam kesumat, yang tidak memiliki benci terhadap orang. Ketika sampai itu ngaku mukmin, ya berarti harus dan bisa membersihkan jiwa dan diri kita dari rasa dendam. Gak boleh. Ya. Ketika sampai itu ngaku mukmin, maka harus ada dalam diri sampean itu belajar bagaimana tidak iri terhadap orang, bagaimana cara kita belajar agar kita itu bisa apa istilahnya, bisa legowo, bisa senang terhadap orang ketika dia itu mendapatkan rezeki. Bukan berarti malah iri ya, atau apalagi senang melihat penderitaan orang. Nah, itu termasuk orang yang punya rasa dendam. Gak mungkin logikanya ketika kita melihat orang kena musibah terus senang itu ya gak mungkin, kecuali kita punya masalah dengan diri. Maka semoga kita tergolong orang-orang yang tidak melakukan atau memiliki sifat dendam ya. Dan kita bisa memiliki ya, bisa menerapkan izzatun nafsi, memuliakan jiwa dan diri kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad